Kami ucapkan syukur kepada-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini kami bisa menghadap hadirat-Mu. Sucikanlah hati kami agar kami layak ya Tuhan menghadiri Engkau, Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Tinggi. Bukakanlah hati kami agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Dan biarkanlah kiranya kami duduk tenang di hadapan hadirat-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati kemurahan-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Biarlah kiranya hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Yang pagi hari ini dalam keadaan sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang dalam keadaan susah, Engkau hiburkan ya Tuhan. Yang dalam keadaan mengalami pencobaan, Tuhan beri kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan acara ini dari awal sampai akhirnya nanti dalam pimpinan serta urapan Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sebentar kita akan mulai ibadah kami pada pagi menjelang siang. Kita mulai ibadah kami. Kami nyanyikan dengan satu pujian, Dialah yang Maha Tinggi. Kami bangga memiliki Allah seperti Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Yesus. Yang Maha
sebentar lagi kami akan bersama-sama memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu. Biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Singkirkan segala kuasa roh-roh jahat yang cepat-cepat akan mengganggu acara ibadah ini. Dan kami perintahkan dalam nama Yesus keluar dari tempat ini, dan biarlah kuasa Tuhan yang berkuasa penuh atas kami semua. Berkati leader, singer, tim musik, dan juga semua yang ambil bagian di dalam ibadah ini. Biarlah tangan kekuasaan Tuhan bersama-sama kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami buka acara ibadah kami pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Setiap bicara yang percaya katakan amin. Kita akan masuk di dalam ruang pujian. Maaf Bapak Ibu, grogi. Kita pujikan dengan satu pujianku diberi kuasa.
yang tentrem kok ing jroning ati. Pancen beda yang mlaku ing dalange Gusti. Amanku lan sedherek sedaya tansah diberkahi. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya persilakan untuk yang membawa. Mari kita berdoa untuk menyerahkan segala persembahan yang akan kita berikan. Biar Tuhan memberikan dan Tuhan yang akan memberkati kita semua. Terpujilah karena nama Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk terang mungkin adanya ibadah dari awal hingga saat ini semua kami rasakan hanya berkat dan pimpinan yang dari ya Tuhan, tanpa penyertaan ya Tuhan, mustahil kami pada pagi hari ini boleh berkumpul bersama anak kami yang lain, yang tidak lain hanya untuk memuji dan memuliakan akan besar nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih biar segala pujian yang kami naikkan hari ini ya Tuhan, beri berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini semua biar beri kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyerahkan setiap persembahan kiranya Tuhan yang akan memberkati setiap anak-anak-Mu yang akan mempersembahkan, sehingga setiap persembahan yang akan terkumpul boleh membantu atau berguna di dalam membantu pekerjaan di tempat ini ya Tuhan. Engkau berkati setiap tantangan yang terkumpul ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati setiap anak-anak-Mu. Lipat kali ganda yang sudah diberikan pada hari ini ya Tuhan. Engkau berkati dalam pekerjaannya, apapun yang dikerjakan ya Tuhan, baik melalui bercocok tanam, beternak, ataupun berdagang, bahkan usaha lainnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati sehingga setelah berhasil ya Tuhan, boleh kembali ingat akan pekerjaan tempat ini ya Tuhan. Demikian pula yang belum sempat memberikan, kiranya Tuhan juga akan memberkati yang sama, sehingga dalam kesempatan ya Tuhan mereka boleh memberikan yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih setiap persembahan yang sudah terkumpul ya Tuhan yang akan menyucikan sehingga setiap persembahan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan setiap persembahan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita iringi dengan satu pujian keselamatan pada ini. Terima
Kaulah
Bapa di dalam surga, kita Tuhan kami minta Amin. terima kasih kepada Allah atas segala berkat dan rahmat yang senantiasa berlimpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama berhimpun bersekutu di bawah kaki Tuhan kami, menaikkan segala pujian, hormat dan ucapan syukur kepada Bapa, karena telah Tuhan yang layak kami puji, kami sembah, kami tinggikan dan kami muliakan. Dan sekedar Tuhan, kami hendak mendengarkan akan Kira Tuhan terlebih dahulu membersihkan dan mengkuduskan setiap hati kami masing-masing dengan kuasa dalam Bapa. Sehingga Tuhan berikan hati kami hati yang lemah lembut, hati yang rela untuk mendengarkan dan rela untuk Tuhan mengerti dan mendengarkan, bahkan memberikan kemampuan dan kuasa untuk kami boleh belajar melakukan apa yang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, jelas kami sekalian anak-anak pada siang hari ini boleh siap untuk Tuhan ditegur, dihajar dan diperbaharui, disempurnakan iman percaya kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan diberitakan oleh Amin. Kami yakin dan percaya Tuhan, hamba-Mu yang telah mempersiapkan. Biarlah Tuhan sebenarnya memakai menjadi saluran berkat bagi setiap kami untuk pemberitaan firman-Mu pada siang hari. Dan biarlah Tuhan kuat kuasa dan penyertaan yang daripada-Mu memenuhi di dalam setiap kami. Bahkan Tuhan mengurapi secara khusus hamba-Mu yang akan memakai memberitakan firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebentar Tuhan kami siap akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Firman-Mu kami sambut hanya di dalam Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Semua sudah siap? Sudah siap? Kita siap. Kalau tidak siap, benih itu tidak akan tumbuh dengan baik. Harus siap. Kalau sudah siap, pasti benih akan tumbuh dengan baik. Seperti yang sudah saya katakan, bahwa minggu-minggu ini kita mempelajari tentang doa Bapa kami. Kemarin minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai dikuduskanlah namamu. Dan sekarang kita akan membaca dari Matius pasal yang 6 ayat 10. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang akan kita bahas pada saat ini adalah datanglah kerajaanmu. Ini yang akan kita bahas pagi ini. Walaupun ini bagian ini doa Bapa kami hanya beberapa ayat, tapi kalau kita renungkan, kita uraikan, panjang sekali. Dan saya minta saudara dengan teliti, dengan telaten, dan dari ketelatinan kita mempelajari firman Allah, kita akan diperkaya. Kalau kita memiliki kekayaan materi, bisa habis, mungkin bisa hilang. Tetapi kekayaan firman Allah tidak akan hilang. Ini keuntungan yang besar bagi kita semua. Oleh sebab itu, kalau di dalam pemberitaan di JTV itu jam 9 itu, kalau melihat itu, kalau orang Jawa Timur itu mentelengi
Gitu ya. Jadi saudara mentolongi saya tidak apa-apa. Ya. Yang penting saudara paham. Lihat di sini tidak apa-apa, dipentolongi tidak apa-apa ya. Asal saudara jangan mentolongi dengan marah. Mentolongi, silakan jangan mentolongi saya. Nah di sini nanti kita akan belajar firman Tuhan dengan benar. Datanglah kerajaanmu. Ini merupakan satu kerinduan atau pengharapan besar bagi bangsa Yahudi. Jadi bangsa Yahudi ini sudah berkali-kali dijajah oleh bangsa lain. Pertama, bangsa Yahudi pernah di Mesir, dijajah di Mesir. Tidak singkat saudara, kurang lebih 400-an tahun, bayangkan. Kemudian dijajah oleh Babilonia. Sudah Babilonia memerintah, bangsa Israel berganti dengan kerajaan Persia. Setelah kerajaan Persia memerintah bangsa Yahudi, bangsa Yunani memerintah. Dan pada zaman Yesus Kristus, mulai kurang lebih tahun 4 sebelum Masehi, kerajaan atau kekaisaran Romawi memerintah bangsa Yahudi. Jadi bertahun-tahun bangsa Yahudi itu dijajah. Oleh sebab itu kerinduan datangnya kerajaan Israel, kerajaan Yehuda, terutama kerajaan Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan ini betul-betul sangat-sangat dinantikan. Nah, Tuhan Yesus di bukit mengajarkan doa Bapa kami. Salah satu kalimat yang diajarkan di sini, datanglah kerajaan. Apakah kerajaan belum datang? Nah, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa kerajaan Allah itu sebetulnya sudah datang. Yaitu pada saat seseorang dibebaskan dari kuasa roh jahat, kerajaan ini hadir. Kerajaan ini sudah datang. Namun ada satu kerajaan lagi yang akan datang, di mana kerajaan itu adalah kerajaan yang kekal, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel dengan patung yang dilihat oleh Daniel di dalam penglihatan itu, di mana patung yang besar itu ditimpa oleh batu yang besar dan akhirnya patung itu bisa luluh lantak, dan batu yang menimpa patung itu menjadi kerajaan yang kekal yang tidak pernah tergoyahkan. Dan dimaksudkan kerajaan itu adalah kerajaan Tuhan yang tidak akan pernah dikalahkan oleh siapapun. Ini pengharapan bangsa Israel dan pengharapan kita bahwa satu saat kelak dunia yang ada ini akan ada satu masa yang dinamakan kerajaan kekal, mana dalam kerajaan yang kekal itu sudah tidak ada tangisan, sudah tidak ada
sakit penyakit, sudah tidak ada kekurangan dan lain sebagainya, karena kerajaan itu adalah kerajaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi makna dari datanglah kerajaanmu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu sebetulnya apa? Itu saudara. Ya, kita akan belajar dari sini. Yang dimaksudkan dengan datanglah kerajaanmu ini sebetulnya apa? Ada 3 hal di sini yang perlu saudara pahami. Datanglah kerajaanmu yang dimaksudkan oleh Tuhan itu sebetulnya apa? Yang pertama saudara, makna datanglah kerajaanmu ialah, ini berarti bahwa Allah itu berdaulat, Allah memerintah. Ini datanglah kerajaan. Jadi kalau datanglah kerajaanmu, walaupun hari ini belum datang kerajaan yang dinamakan kerajaan kekal itu, tetapi bisa dikatakan kerajaan Tuhan itu datang kepada kita, datang di dalam keluarga kita, datang di hati kita, apabila Tuhan itu memiliki kedaulatan atas hidup kita ini. Ini namanya pemerintahan Tuhan. Apabila Tuhan memiliki kedaulatan atas hidup kita, itu artinya kerajaan Tuhan itu datang. Ini. Kedaulatan artinya Tuhan itu mempunyai hak mutlak atas hidup kita. Tuhan memiliki hak mutlak untuk memerintah kita. Yang namanya kita diperintah, kita menjadi miliknya, sudah tidak menjadi milik yang lain, itu namanya kedaulatan. Seperti halnya negara kita telah menjadi negara yang berdaulat. Karena negara kita ini sudah tidak ada di bawah penjajahan lagi. Negara kita sudah menjadi negara yang berdaulat karena sudah merdeka dari jajahan. Belanda tidak mempunyai wewenang lagi, Jepang tidak memiliki kewenangan lagi atas negara kita, dan kita sebagai bangsa memiliki kedaulatan, memiliki kewenangan untuk mengatur apapun yang terjadi di negara kita. Ini namanya daulat berdaulat. Kalau kerajaan Allah itu datang, di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, di dalam masyarakat kita, itu berarti Tuhan mempunyai kedaulatan atas kita ini. Paham? Paham nggak tadi? Paham? Paham itu paham maksudnya. Gusti wonten wewenang penuh dan kesanggitan niki menawi naminipun keratonipun Allah. Ya, rawuh wonten kesanggitan niki. Ya Pak Terus. Kalau kepengen sedulur dong. Jawab pun menerangi kula yang mati. Karena pun menerangi kula dong.
kula wonten kedaulatan teng keluarga. Kula sebagai kepala rumah tangga. Abang ijone keluarga kula niki terserah kalian. Sebab kula gadah kedaulatan. Gadah wewenang. Upamine istri kula kala wau mboten manut kalian aturan kula, niku naminipun berontak. Amin. Ya betul. Sapa teng ngarani wong wedok ngeyel. Wong wedok ngeyel, coba wong lanang ngeyel wae. Mboten wong wedok lambene. Ngeyel biasane wong wedok. Niki kagum wonten kedaulatan. Apa ijone keluarga iki niki mbokmu? Iki kan ya terserah aku. Nunggu carane enek kekurangane keluarga iki kan ya aku sing tanggung jawab. Nek kuwi ditagih utang mergo utangmu akeh. Sing nagih utang biasane nampa bojone. Bojone pengen pulang. Bojoku ki utang semono kae to. Sampai sing nagih utang lunga tenggo geger. Geger boten leren langsung pulangkan saja aku pada ibuku. Patulus yo ngerti. Patulus kira-kira soal tadi. Memang demikian saudara. Tetapi orang Kristen pun kadang kalanya ya seperti itu. Kita berdoa, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Kerajaan Tuhan itu turun di bumi. Kerajaan yang tidak pernah mengalami susah. Kerajaan yang damai sejahtera itu, kerajaan yang begitu indah ini turun di bumi, itu doa kita. Nanging menawi kepengin turun, tapi mestine kudu manut karo sing mimpin. Sing mimpin itu sinten? Gusti Yesus. Gusti wonten kedaulatan kaya marang. Yang saya kata purut asalnya kalau masa marahi Gusti. Sajane Gusti boten niki Gusti. Boten ngaten niki sajane. Karep kula niki sedaya niku sae. Upamine yang iki kira-kira kinten-kinten iki wonten ingkang ngengel oleh Gusti gitu. Ngengel kira-kira ngeten aja. Nek Gusti niku sae kalian kula. Koptam niku mboten. Karena Gusti ngendaraken koptam gen kula niku utange ke kathah. Mboten Gusti. Samatan tak? Ora wae. Nek sampeyan jujur. Pak Bisri kita yang iya ya. Kami kan ngoten yang niku. Iya tak? Kami ngoten. Jadi karep kita. Nek dengan kedatangan apapun yang terjadi atas hidup kita ini, kalau
tidak sepengetahuan Tuhan. Itu tidak bisa. Gusti niku wonten rencana ingkang sae. Lantaran penyan kok menawi koktane niku macet bawah ngoten niku. Penyan makin mesti gadah ide-ide sane. Lah sinten ngertos teng koperasi santet malah batine akeh. Kan diboten ngertos kita niki. Amin. Gusti nuntun kita kadang ngalih kados kita niku nuntun mendoni lho. Mendoni karepe wong mlayu niku padahal kan mriki. Kan ngoten kadang ngarani. Nggih ta? Wong kon rene ora kan. Kalau kita mendakan ngoten yang biasa kita kadang ngarani dituntun Gusti niku ingkang gadah kedaulatan atas kita niki kita ngengkel kadang-kadang. Jadi Tuhan mempunyai kedaulatan atas kita. Niku. Terus pun atas kita bahkan kalian aturan-aturan pun Gusti. Amin. Manuto ngarai Gusti. Niki mboten kelakon Gusti niki salah. Mboten salah menawi kita manut kalian Gusti. Kadang kalane kita perlu kepingin saene mawon. Malah kadang kalane wonten tiyang Kristen ingkang kedaulatanipun Gusti niku dipun kalahaken karena kepentingan sanes. Kula mirengaken wonten berita ngeten. Dinten niki mboten saged kebaktian, Pak. Sebab ngeterke tiyang ngaji. Duwe mobil mboten ngeterne kanca-kancane nang gereja. Kanca-kancane sing nang gereja mboten sida kebaktian karena mobil damel ngeterke tiyang ngaji. Niku nek kleru ta. Gusti niku mboten berdaulat niku. Jadi, kita renung nih. Kula sedih. Angger enjur Gusti anak mimpin piye. Mengko nek lara Gusti, kula nyuwun waras Gusti. Gusti sing ceruki. Ya ta? Gusti niki kula anggen pun nyambut damel pripun sepatus saged sekeca Gusti remas kula seret sanget. Gusti ceruki. Basa dipun berkahi. Gusti boten berdaulat. Kula berkeyakinan bapak-bapak sing kados napa kemawon kereng. Nek duwe bojo sing manut, sayange pun boten karuan. Ya waktu ini, nah coba waktu ini pun jadi waktu ini niki. Kalau kita nih video ini mana seperti bapak-bapak gadah kedaulatan, oleh manut, lemah lembut, santun kalau semua benar ini memang kalau bocor ngomong kalau receh lain malah bojone digrauk raine. Lagi carane pripun wong lanang niku duweni rasa tresna kaliyan sing estri. Lha sing estri kala wau niku tiyange niku lemah lembut manut. Mesti dilus-lus ngoten niku dilus-lus bathuke. Satepane diambungi napa senenge. Yang kepingin diberkahi kalian Gusti ini gadah kedaulatan atas kita niki. Nah, keratone swarga pripun saged rawuh wonten ing gesang kita, nek kita mboten manut kalih Gusti. Wong Gusti gadah kedaulatan. Gusti mboten berdaulat atas kita, keratone swarga yen mboten teka. Kan ngoten to, Pak.
Sebab kerajaan Allah niku kedaulatan Tuhan di bumi ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kerajaan di surga itu sukacita damai luar biasa menyenangkan. Niki dados wonten keluarga kita, teng gesang kita damai sejahtera kados teng swarga niku wau menawi Gusti berdaulat. Amin. Yang kedua, saudara, jika dikatakan datanglah kerajaanmu itu mempunyai makna ialah bahwa orang percaya harus apa ini? Tahu bahwa kerajaan Allah itu sangat-sangat berharga. Maka orang percaya harus berani berkorban apapun untuk kerajaan itu. Coba kita baca saudara. Matius pasal 13. Jadi saudara, saya untuk membaca dari Matius pasal 14. Matius pasal 14 ayat 44 sampai ayat 46. Saudara yang sudah menemukan, coba saya minta baca ya dari saudara. 44 sampai 46. Matius pasal Matius pasal 13. Coba 13. Coba saudara baca ayat 44. Saya mau bacakan. Saya bacakan dalam Injil Matius pasal yang ke-44 pasal yang ke-13 ayat yang ke-44. Kerajaan Surga itu jangan dikeliru nunjuk di jalan. Asli Malik, Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-44. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah dia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ayat yang terakhir, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah ini ya. Kerajaan surga itu umpamanya seperti halnya harta yang terpendam, harta karun. Terlebet di situ umpamipun kemawon wonten emas ingkang terlebet siti, mbok menawi wonten tiyang ingkang ndelik emas wonten ya, mutiara wonten. Ini maksudipun lan kados dene mutiara. Demikianlah pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Nah, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Rela berkorban apapun, bahkan sampai tanahnya dijual karena tahu bahwa harta
harta yang terpendam itu harganya jauh lebih berharga dibandingkan dengan tanah yang dimiliki. Nah, demikian juga dengan orang Kristen yang menyadari bahwa kerajaan Allah itu jauh lebih berharga. Ini, maka orang Kristen itu tidak akan merasa rugi, tidak akan merasa tanggung-tanggung lagi, mengorbankan apapun sampai jiwanya pun diberikan karena kerajaan Allah. Kan begitu, saudara? Amin. Keraton swarga niku aji. Kerajaan Allah itu berharga. Karena kerajaan Allah itu kekal, saudara. Selama-lamanya kekal, dan kerajaan Allah itu begitu menyenangkan hidup ini, menenteramkan hidup. Karena tahu itu kerajaan Allah sangat berharga, maka kita ini akan memandang segala sesuatu yang ada pada kita ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan kerajaan tersebut. Itulah sebabnya Rasul Paulus pernah mengatakan, semuanya itu kuanggap rugi dan kuanggap sampah dibandingkan dengan pengenalan akan Tuhan Yesus. Awet ngerasani kagungan Gusti Yesus gadah keratone Gusti niku langkung aji. Ini proses berharga. Kamu kita dan mengatakan keraton swarga kerajaan Allah itu ingkang berkaitan kalian kerajaan Tuhan. Napa mawon ingkang berkaitan dengan kerajaan Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, ya, membaca firman Allah itu kan wonten kaitanipun kalian swarga kalian kerajaan Allah. Kita saksi, kita bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, itu adalah bagian dari kerajaan Allah. Saudara umpamanya datang ke gereja seperti ini, mengapa saudara minggu-minggu datang ke gereja? Mengapa saudara sebetulnya seperti ini? Saudara mungkin repot sekali di rumah. Mengapa saudara kok datang ke gereja? Karena saudara tahu mencari kerajaan Allah. Amin. Ya. Mengapa saudara berkorban, Pak Tani, Maska Seni, bukan nggak gelem dibayar kan kalau kayak gereja untuk kerajaan Allah. Amin. Untuk kerajaan Allah. Napa sebabnya gambar pun kula kok saged setiap kali kula mriki paribasan diriwangi udan-udan rasa piturutipun. Napa sebabnya? Itu karena kerajaan Allah. Lalu mengapa kok mau? Karena apa yang saya lakukan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerajaan Tuhan yang sudah saya miliki. Itu masalahnya, saudara. Amin. Bila panggil yuk kita yang Kristen itu, ya kulo yen, jadi kalau tasih wonten Jawa Tengah, kulo nanti ini deres aren, jadi kimbuat wonten yang deres aren, deres aren itu kan dengan kulo mendetik injing dari sontak.
menawi incing niku biasanya jam 6 incing, mangke menete malih niku jam gasar teh jam 6 sonten. Terus niku biasanya pupuk lotong ning atas ta. Lotong niku bumbung prepetong niku lho. Prene gedhi niku wonten sok wonten 3 ros, sekawan ros niku padahal dikepek. Niku. Lah nek riyen natene yen kula wonten acara doa. Napa sebabipun? Sebabipun zaman riyen gen kula niku gereja gen kula niku mboten maju-maju. Gereja wiwit zaman londo jemaat nggih namung niku kemawon nek boten ingkang mbayani boten tambah. Ceritane ngoten. Nek boten perawan-perawane nikah kalian tiang sanes sing boten Kristen lajeng dicateng gereja. Nek boten ngoten Joko nikah tiang Joko sing dereng-dereng Gusti dicateng gereja niku sawab tambah. Kan memprihatinkan sangat. Monggo sing mati niku bola-bali. Sing mati luwih akeh timbang sing lahir napa boten cek gerejane. Niku prihatin kaum muda niku lajeng tekad-tekadan. Wis ayo saiki berdoa. Doane boten lajeng namung kali liwat paribasane. Ngorga nih doa. Mula berdoa niku wiwit jam 3 sonten. Ngantos dalu ngantos jam 12 dalu niku berdoa. Giliran tenggene griyane tiang-tiang. Kinten-kinten kados dene ngriki teng Kota Sumo, teng mriki umpamane teng pundi tenggene mriku samparan umum iki anggenipun kula budal doa. Mila dereng wancinipun napa menawi kebaktianipun menika jam sekawan, jam 3 kula budal mlampah. Kan rugi. Napa sebabipun menawi enjing kula menawi mendhet gadeke niku pun kathah sing terbuang. Mergana kok kula anggenipun masang bumbuke niku tasih siang. Niki carane. Siang kula rasa namung sekedhik. Dereng atus kebek mun kula pendhet kula santuy bumbu malih. Ning menawi enjing kekebeken nah kan rugi. Nanging mboten ngerti rugi mbuh ora weruh. Arep metu badheke lan orane ora peduli, sing penting aku berdoa. Sing penting gereja maju. Niki karana kerajaan Allah niku wau. Niku. Lah saestu padha niku rikala sampun sawetawis dalu dinten wulan terus berturut-turut berdoa kaum muda. Niku mboten namung seminggu sepindah, saben dinten lho niku. Saben dinten doa niku. Tuhan mendatangkan kegerakan luar biasa Bosnya. Luar biasa Tuhan itu datang gerakan luar biasa. Tiang-tiang itu saking tonggo-tonggo malah sami ngejak. Aku nek melu nang gereja kok ya mulai yo. Lho niki kenyataan. Mila ngen kula niku dusun-dusun niku kathah sangat sampun wonten gereja-gereja niku sing melayani mboten hamba Tuhan sing pun sekolah teologi mboten. Warga gereja biasa sami dados pendeta ngrika niku. Mergi mboten wonten tenaga ingkang saking pendidikan teologi ya. Sekawan welas gereja ingkang sekolah namung setunggal. Ya kaya. Saking kathah gereja. Menawi tiang-tiang kalau madosi Gusti kanthi saestu ngriyenaken kratone Allah kanthi saestu Gusti badhe datengaken kailuan ingkang mekaten Gusti. Boten menutup kemungkinan menawi jemaat mriki niku nggadahi pepinginan mugi kratonipun Gusti Allah rawuh wonten mriki
lajeng pinten datengaken kraton ing Allah wonten panggenan sanes. Boten nutup kemungkinan daerah kita itu sekedar malih badhe ditutupi kalian kerajaan Allah, sebab kerajaan Allah itu badhe sumebar teng pundi-pundi panggenan. Amin. Kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah itu tidak pernah dapat dikalahkan, saudara. Panjenengan saged melayani Tuhan karena Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi pengetahuan. Tuhan memakai banyak orang. Selain itu monggo kita mendahulukan Tuhan. Tuhan mempunyai kedaulatan penuh atas kita. Jadi kerajaan Allah itu berharga. Oleh sebab itu kita harus rela berkorban demi kerajaan itu. Ini buat utang-utang. Kita badhe maju, kita ugi mboten badhe tamu-tamu mengorbankan apa saja, termasuk harta benda kita pun kita mboten iman-imanan sebab Tuhan itu sanggup menolong kita. Amin. Kula mau taken sebab ngatur niki wonten Hari Nasional Nasional Sekolah Minggu. Terus kita Jumat lah, niku wonten perayaan Hari Nasional Sekolah Minggu. Dinten niki. Lah kula taken kalian anak kula ingkang lados menika. Kok lari-lari wonten hadiah wau dalu niku anggenipun dekor gereja niku dangu ngatos dalu. Ngatos dalu. Ternyata niku nggih wonten kaum muda mboten ngatos lelah ngatos dalu anggenipun dekor gereja. Sanjangi nggih wonten hadiah napa? Sanjangi nggih wonten jajane napa sajane sing ngekeki sapa? Sanjangi wonten tiyang sing ngandhut napa menika. Wonten setunggal tiyang ingkang nyangkuti jajane kalian niku luar biasa. Nggih panjenengan kita berkorban untuk kerajaan Allah. Niki boten lakon DKI kali Gusti. Amin. Niki. Kemudian yang terakhir, saudara, apa yang dimaksudkan dengan datanglah kerajaanmu itu? Kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Roma pasal 14 ayat 17. Saudara yang menemukan silakan membaca ayat ini. Roma pasal yang ke-14 ayat 17. Roma pasal 14. Siapa yang menemukan ayat yang ke-17? Demikianlah firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Benar pun ngantos salah kompor nang swarga yang makin menawi besok kapan aku pamane dari Gusti nang swarga jadi aku mati mongko aku ketemu nang kono kali dari sing ati ora mesti jiloro ati puluhan widodari kaya senengin duwe bojo nganti 70. Kira-kira bener mikir ngoten kalian. Orang Kristen atau Alkitab memilih pengertian tentang kerajaan Allah itu bukan makanan, bukan
kebendaan yang dapat dilihat ini, tetapi kerajaan Allah itu adalah kebenaran. Apa tadi? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Sukacita. Kebungahannya bukan kebungahan karena pengiran itu lajeng ningali dagelan. Neng bungae karena Roh Kudus, Roh Suci. Di mana ada kebenaran, ya, di mana ada damai sejahtera dan sukacita, yaitu adalah kerajaan Allah. Nah, itulah sebabnya waktu kita datang ke rumah Tuhan, saudara bisa merasakan kerajaan Allah itu. Jikalau kita datang dengan kebenaran, kita datang dengan damai sejahtera Tuhan. Bilangnya benar menawi pada rawat dan gereja, penjenengan langkung rumiyin ngerampungnya masalah ini kalian tiap mana. Umpamine wau cengkerengan kalian sing estri. Jaluk ngapura ya Bu, ya aku mau ke rada kleru. Ngoten. Dene nata atine men damai. Panjenengan makin menawi teng gereja rikala nyanyi kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kita merasakan sebetulnya sukacita damai sejahtera turun dari surga atas bumi. Ini caranya di sandingnya itu wongnya megelne. Kira-kira wonten damai sejahtera wonten. Nah gereja piye anak Gusti Yesus gereja dadi kerajaan Allah. Tiang setunggal kali setunggalipun sami bengkerengan. Ayo sami renung nata. Kerajaan Allah itu adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Nek gereja wonten tigang perkawis niki. Niki gereja ingkang wonten kratone Allah. Dengan percaya wonten tiyang dugi teng gereja. Krasa teng mriki niku wonten napa-napa sing boten sami kaliyan sanes. Padha gerejane. Boten gerejane niku gereja ingkang sae, boten tuwek. Gerejane reot kados napa menawi wonten tigang perkawis niki. Wonten swarga niki. Amin. Karatone Allah niki wonten niki tigang perkawis niki. Bilangnya kita rawat dan gereja kita terus umat Kristen itu monggo kita belajar hidup dalam kebenaran, hidup di dalam damai dan selalu sukacita. Sukacita di dalam Roh Kudus. Ini sudah. Lah gereja ingkang wonten menika wau orang yang sakit, karena ini adalah kerajaan Allah. Orang yang sakit disembuhkan. Orang yang sedang mengalami banyak masalah dapat diselesaikan. Panjenengan kalau mau bunel pikire amargi wonten masalah ingkang dereng nampung teng gereja kita gadah inspirasi. Oh, iya ya, api ini. Karena panjenengan ngertos dipun padani pikirane kali Gusti. Napa sebabe wonten ing mriki wonten kraton Allah. Saged krasa lho, dan ini kita kepengin gereja kita niki dadi swarga. Paribasane gerejane niki mboten sae nanging menawi teng gereja mriki wonten swarga. Wonten kraton Allah Gusti Allah menika dadi ratu raja teng mriki. Wah hebat luar biasa.
Mekah telugi panjenengan wonten keluarga wonten Gusti. Lajeng panjenengan teng pundi kemawon nyambut damel panjenengan ugi menghadirkan kerajaan Tuhan. Kok mboten lajeng gereja niku sumobat teng pundi panggenan? Karena kita menyebarluaskan kerajaan Allah di seluruh muka bumi. Sebab itu mari sekalian kita sebagai orang Kristen, gereja kita monggo saiki diupayakan, monggo kita badhe belajar mempererat kasih persaudaraan. Tiyang ingkang wujude kados napa mati. Niki bagian saking kita. Lajeng menika kita sami nderek ngabukti wonten ngarsane Gusti, waktu kita berbakti pada Tuhan, kita menyembah dengan hati yang penuh sukacita. Di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, dan ada kebenaran. Dan disitulah kerajaan Allah. Itulah yang kita doakan, ya Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu seperti di bumi seperti di surga. Mangke dengan keluarga-keluarga dengan langsung dengan mutamakan bincang menawi wonten tamu sing boten kenal Tuhan. Kok beda ya? Keluarganya wong iki karo wong dhewe kok beda ya wong yang ngoten aja. Itu krasa wonten roh ingkang beda. Kok beda ya wong Kristen karo ora. Karena napa wonten kerajaan Allah yang turun di dalam gereja kita, kerajaan Allah yang turun di rumah tangga kita, dan kerajaan Allah yang turun di tempat mana kita bekerja. Inilah yang menjadi doa kita, ya Tuhan, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Nah, gereja menawi wonten kehadiran Tuhan, kedaulatan Tuhan. Wah, gereja yang hebat. Tuhan akan memberkati perenungan kita. Besok minggu kita lanjutkan pelajaran kita dengan bagian yang lain. Saudara sudah tahu nyanyian kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi? Sudah tahu? Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, ulah jadi aturan yang dipuji. Sambil ke depan, sama gitu. Singere, buatan sampai maju. Ya, kita nyanyikan kita berdiri bersama-sama. Dan nanti kita akan berdoa untuk saudara kita, Pak Perempuan yang masih sakit. Kita juga berdoa tadi untuk Pak Selamat, minta dibantu doa supaya Tuhan membebaskan betul dari sakit penyakit yang ada. Kita berdoa untuk Pak Selamat, untuk Pak Toriman, dan untuk saudara kami yang lain, untuk perekonomian jemaat kita. Kita doakan supaya Tuhan memberkati. Kemuliaan bagi
Haleluya, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Pak Ferry akan mengakhiri bagian dengan doa. Haleluya. Mari kita akan sama-sama berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Segala ucapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Pagi ini kami datang berkumpul di tempat ini untuk kami memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama-Mu sebagai Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur pagi hari ini dapat mendengarkan firman Tuhan yang dapat menguatkan kami, memberikan kepada kami kekuatan hikmat bagi kami semua. Biarlah apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan tidak jatuh ke tanah yang gersang, tidak jatuh ke tanah yang tandus, tetapi akan senantiasa tumbuh di tanah yang subur. Dan terlebih lagi bila firman ini dapat menjadi berkat bagi kami semua, bagi saudara-saudara kami, dan juga bagi orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan akan senantiasa menolong kami, menuntun kami ke jalan yang benar ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami yang hidup, yang berkuasa atas hidup kami dan berdaulat atas kami semua. Pagi hari ini kami mengucap syukur Bapa, dan kami menyerahkan saudara kami Pak Toiman ke dalam tangan-Mu. Bila Tuhan akan senantiasa campur tangan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan segala sakit penyakit yang diderita, apapun yang terjadi Tuhan. Kami menyerahkan saudara kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ada kuasa dan mujizat yang boleh Engkau nyatakan bagi Pak Toiman saat ini. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu dapat terjadi, segala sesuatu dapat Engkau buktikan, Engkau lakukan bagi siapapun Tuhan. Terlebih lagi kepada Pak Toiman yang saat ini mengalami sakit di rumah sakit Tuhan. Kami percayakan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Setiap anggota keluarga yang saat ini mengalami kesusahan, bila Tuhan akan senantiasa tolong, menjamah mereka, memberikan penghiburan bagi mereka, sehingga keluarga demi keluarga yang saat ini mengalami kesusahan, keluarga Pak Toiman yang saat ini mengalami kesusahan, bila Tuhan akan senantiasa hiburkan. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang hadir saat ini, bila Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan, menolong kami semua. Kami yang saat ini mengalami sakit penyakit, bila Tuhan akan angkat saudara-saudara kami yang terbelenggu di dalam kuasa-kuasa kegelapan, bila Tuhan akan angkat, singkirkan dari kami semua. Karena kami tahu Tuhan bahwa kami adalah rumah Tuhan, sehingga bila Roh-Mu sendiri yang akan ada di dalam diri kami semua, di dalam keluarga kami semua. Kami percaya Bapa, bahwa di dalam nama-Mu ada kuasa yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, berkati kami setiap hari, pimpin hidup kami, agar kami dekat, tetap dekat kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bila Tuhan akan pimpin, Tuhan akan memberkati, memberikan kekuatan hikmat pada hamba-Mu, agar dapat tetap melayani Tuhan dengan kekuatan yang dari Tuhan, sehingga kemuliaan nama Tuhan boleh dinyatakan melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Jika pada siang hari ini sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, untuk kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami percaya malaikat-Mu menuntun kami semua saat ini. Dan biarlah kami semua pulang dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kasih kemurahan yang dari Allah akan senantiasa menolong dan menuntun kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan seluruh doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.
Belum banyak kok. Tuh dia, terong ubah ke terong. Apa bahan bojone. Ini bojone. Neng tas. Ya aku sebetulnya.